sesuai dengan topik hari ini, nanti kita akan lebih mempersiapkan diri lagi ya, karena sekarang kita masuk di bulan Agustus, di mana selalu identik dengan perayaan kemerdekaan RI. Jadi, tahun ini perayaan kemerdekaan dalam nuansa yang berbeda, yaitu di era new normal. Nah, kita harus lebih bersiap diri. Sebelumnya, saya akan bacakan CV Dr. Haridana dulu. Silahkan dipaparkan slide-nya, CV dari Dr. Haridana. Ya, ini nanti judul yang akan dibawakan oleh beliau, ketika kekebalan tubuh menurun di COVID-19 di era new normal. Ya, nanti akan dibawakan Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, Vinasim M Biomed. Beliau dari Fakultas Kedokteran UNER, lulus tahun 1996. Beliau sahabat saya sejak dulu, waktu di Fakultas Kedokteran UNER, kemudian beliau menyelesaikan ilmu penyakit dalam di FKUI, kemudian beliau melanjutkan sebagai konsultan alergi imunologi juga di FKUI tahun 2011, dan kemudian S3, program S3 Biomedik dilalui di FKUI tahun 2018. Saat ini jabatan Dr. Haridana sebagai Ketua Korcap 3 Jakarta, kemudian Ketua Divisi Alergi Imunologi Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, sebagai anggota PAPDI, anggota Perhimpunan Dokter Peduli HIV AIDS, kemudian anggota Satgas Vaksinasi Dewasa, anggota Indonesia Working Group HPV. Baik, kita menyapa Dr. Indah, panggilan akrabnya Dr. Indah. Halo Dr. Indah, ya. Halo Santi. Ya, gimana kabarnya? Sehat selalu Alhamdulillah ya? sehat Santi sehat. Baik, Alhamdulillah. ya. Kita mulai saja, silakan Dr. Indah mulai presentasinya. Sudah banyak yang nunggu, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih sahabat saya Dr. Santi yang selalu cantik dan baik hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Judul pada siang hari ini adalah ketika kekebalan tubuh menurun. Sebenarnya kekebalan tubuh menurun itu topiknya sangat terbuka, sangat luas. Tapi setelah diskusi, akhirnya kami memutuskan untuk mengaitkan dengan topik tren yang saat ini, di mana topik COVID-19 itu semakin lama juga semakin tinggi, semakin meningkat. Nah ini ketika kekebalan tubuh turun, itu banyak sebenarnya. Apalagi era COVID. Penyebabnya adalah pertama stres. Ya bagaimana nggak stres? Karena di mana-mana orang pada ketakutan. Nah itu juga harus hati-hati. Selain itu juga banyak yang di PHK. Terus kemudian banyak yang yang tidak punya penghasilan. Akibatnya karena stres pastinya kurang tidur. Mau olahraga juga susah. Karena apa juga? Karena juga mungkin kekhawatiran. Atau juga saking sibuknya kayak kami tenaga kesehatan, boro-boro olahraga, karena pagi-pagi kami semua harus ke rumah sakit. Yang sering juga kurang asupan makanan. Makanan yang dalam artian adalah makanan yang bergizi bagus, yang bergizi baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Biasanya asal makan, apa yang ada itu yang dimakan. Dan yang terakhir adalah kurang minum atau dehidrasi yang menyebabkan kekebalan tubuh kita mudah menurun. Apalagi kalau bekerjanya selalu di ruangan ber-AC. Karena COVID-19 itu senang sekali pada ruangan ber-AC. Kalau ruangannya ber-AC terus, biasanya tidak merasa haus. Akibatnya kurang minum atau ada tanda-tanda dehidrasi. Seperti lemas, cepat capek, dan mengantuk. Slide. Penyakit yang muncul saat kekebalan tubuh turun, yaitu sekarang topik yang tren adalah COVID-19. Karena COVID-19 ternyata bukan hanya mengenai pasien-pasien atau orang yang lansia, atau bayi, bahkan anak, tetapi ternyata orang yang sehat pun yang bisa terkena. Orang tanpa gejala, itu yang harus kita waspadai. Komorbiditas seperti pneumonia, radang paru-paru pada usia lanjut, TBC, di mana TBC Indonesia selalu menempati tempat tertinggi. Kalau tempat tertinggi itu artinya tempat nomor 3 tertinggi atau nomor 4 tertinggi di dunia untuk TBC. Dan influenza ini banyak. Influenza apalagi ada flu Singapura dan flu-flu yang lain. Yang jelas influenza menyebabkan kekebalan tubuh kita tambah turun. Slide. COVID-19 saya refreshing lagi. Kenapa disebut COVID-19?
Kalau COVID itu singkatan adalah Coronavirus Infectious Disease, ditemukan akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Jadi ada infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh mutasi virus yang baru, SARS-CoV-2 atau COVID-2. Ini sebenarnya segolongan dengan MERS. MERS itu adalah coronavirus yang menginfeksi unta. Dan SARS-CoV yang yaitu SARS yang terinfeksi dari burung. Pertama kali tadi ya ditemukan di 2019, makanya disebut COVID-19. Slide. Nah, ini saya update kemarin Agustus tanggal 1 2020. Di dunia kasusnya sudah mencapai 17,3 juta sekian. Dengan dari kasus itu yang meninggal 681.979 orang, yang sembuh juga lumayan banyak 11,1 juta. Dan yang miris adalah Indonesia menempati urutan ke-24 kasus terbanyak COVID di dunia. Untuk Indonesia sendiri, kasusnya sekarang sudah 110.000, dengan yang sembuh adalah 67.919, 67 ya, yang meninggal 5.193. Nah, yang ini yang sangat memprihatinkan, terbanyak adalah nomor 1, termasuk zona merah ke hitam adalah di Jawa Timur. Yang kedua Jakarta, tetap Jakarta, yang ketiga di Jawa Tengah, dan yang keempat adalah Sulawesi Selatan. Hari ini kami dari dokter penyakit dalam maupun dokter perhimpunan paru, ini ada sejawat temannya dokter suami dokter Santi, ada yang meninggal, dokter Andika spesialis paru, hari ini di Medan disebabkan karena COVID. Jadi suami istri adalah dokter, istrinya adalah dokter Mawar, dokter spesialis kesehatan jiwa. Istrinya alhamdulillah bisa melalui ruang ICU atau ventilator, sedangkan suaminya tadi pagi kami mendengar berita kalau dokter Andika meninggal. Jadi saya mohon kepada para pendengar, kalau COVID-19 ini bukanlah suatu yang main-main, tapi ini adalah kejadian nyata, tapi kita tidak perlu panik dan kita harus semangat. Nanti dokter Santi akan memberitahu bagaimana caranya vitamin apa yang harus dikonsumsi, karena memang untuk menunggu vaksin itu masih lama, kemungkinan tahun depan. Vaksinasi ini masih sedang dicobakan, sedangkan kita ketahui bersama vaksin adalah bukan untuk pencegahan 100%, tapi kurang lebih sekitar di atas 90%. Slide. Nah, ini tren penyebaran COVID-19. Kalau misalnya orang tidak melakukan social distancing, artinya tetap berkumpul, tidak membatasi aktivitas di luar rumah, kalau nggak perlu-perlu banget, tolong jangan keluar rumah. Terus selalu mendekati tempat-tempat yang ramai, kongko-kongko, berkumpul. Andai kata sekolah diliburkan, tapi tetap ke mall, berkumpul di luar, tanpa masker, tanpa cuci tangan dengan baik, atau jarang cuci tangan. Ya memang individu yang berusia muda ini memang belum menampakkan bergejala, tetapi bisa saja sebagai orang tanpa gejala, artinya berisiko menularkan. Nah, siapa saja sih yang gampang terkena? Yaitu adalah pasien-pasien pertama adalah yang paling sering adalah usia lanjut. Usia lanjut ini disebut usianya di atas 60 tahun, ini yang paling rentan. Terus kemudian pasien dengan kondisi imun yang lemah, tadi dokter Santi sudah bilang, pasien-pasien kanker, pasien dalam kemoterapi, pasien diabetes yang tidak terkontrol gulanya. Kemudian pasien yang tinggal di wilayah padat penduduk seperti kampung. Sekitar kurang lebih hampir 1,5 bulan yang lalu, di Rumah Sakit Karamenjangan, junior saya, PPDS penyakit dalam, ada yang meninggal karena COVID-19, istrinya lagi hamil, ya alhamdulillah istrinya selamat, itu karena memang kos-kosannya di wilayah penduduk seperti yang di belakangnya Kertajaya kalau nggak salah. Nah ini bahaya, bisa resiko menularkan ke banyak orang. Yang paling tinggi adalah juga dari semua ini adalah tenaga kesehatan. Ya, jadi memang kalau sudah sakit yang paling berbahaya adalah apa? Yaitu tadi serius membutuhkan ventilator, ICU hingga menyebabkan kematian. Bagaimana kalau misalnya kalau anak kecil kena? Anak kecil kalau kena
atau bayi kena, nggak mungkin orang tuanya masuk untuk menungguin. Nggak mungkin mereka harus pakai hazmat untuk menunggu selama 24 jam. Jadi kalau bayi atau anak kecil kena, ya kita pasrahkan semua kepada tim hazmat, tim tenaga medis yang ada di ICU. Jadi mohon berhati-hati untuk anak atau cucunya juga. Slide. Ya, oke. Penularan COVID-19. Nah, ini dari manusia ke manusia. Misalnya, secara dekat, jarak dekat, tertawa, bicara, batuk, maupun bersin. Bersin saja kumannya 40.000 yang keluar. Batuk 3.000. Bicara 5 menit, apalagi ngomongin orang, waduh di atas 3.000. Itu kumannya nyemprot kemana-mana. Ya. Kontak dekat personal, menyentuh atau jabatan tangan, misalnya sudah terinfeksi virus, kita memang sekarang jabatan tangannya versi new normal beda, nggak kayak seperti dulu, nggak bisa salim, sayangnya nggak bisa salim ya. Menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana, misalnya setelah di meja, misalnya tidak diberikan disinfektan, tidak sengaja kita menyentuh mulut, hidung atau mata, apalagi kalau tidak mencuci atau sebelum mencuci tangan. Slide. Nah, ini gejala klinik. Nah, gejala klinik kalau sudah ketularan, itu nggak langsung sakit. Bisa terjadi 2-14 hari, biasanya sih 14 hari. Biasanya dari berpergian atau riwayat kontak dengan pasien COVID, pilek, ya, terus kemudian sesak, batuk, demam. Kalau pasien-pasien COVID ini adalah kalau batuk itu tidak ada dahaknya, langsung sesak. Tapi kalau masih batuk berdahak, biasanya bukan kena COVID, kena flu biasa. Slide. Nah, ini ada perbedaannya nih, karena biasanya kalau udah tenggorokannya sakit, batuk langsung, aduh jangan-jangan saya kena COVID. Nah, ini kalau dilihat dari sini, ini common cold atau kita bilang selesma atau flu. Nah, biasanya kalau coronavirus itu yang saya langsung garis bawahi ya, yaitu yang jelas coronavirus itu yang paling sering adalah demam, demamnya selalu tinggi. Terus kemudian tapi pileknya itu atau kalau orang Jawa bilang meler hidungnya itu jarang banget. Apalagi tenggorokannya sakit jarang banget, tapi batuknya agak sering tuh batuknya. Batuknya dan kemudian sesak, ya. Lain dengan flu, kalau masih ada batuk, masih ada dahak, biasanya aman karena memang itu belum tentu coronavirus. Tapi lebih baik lagi kita menjaga diri kita dari selesma, dari flu. Karena kalau daya tahan tubuh kita rendah, pasti akan mudah terkena coronavirus. Karena dari penelitian yang ada ternyata di antara 70% yang kena COVID-19 dengan komorbiditas seperti tadi, ternyata 3%-nya adalah bisa terjadi pada orang usia muda atau orang normal tanpa penyakit komorbiditas seperti diabetes, lansia seperti asma, dan kanker, HIV, dan lain-lain. Slide. Nah, ini adalah populasi yang berisiko tinggi. Nah, ini seperti usia lanjut. Nah, ini dibawa dengan sama teman sejawat, petugas kesehatan. Slide. Ya, ini populasi yang kena COVID-19. Yang paling tinggi ternyata usia kalau ini di luar negeri ya, kurang lebihnya adalah di atas 85 tahun ke atas. Wah, ini yang muda masih, wah nggak apa-apa. Tapi lihat itu yang di atas 45. Kalau Dokter Santi mungkin masih 23. Kalau saya sudah 9. Dokter Santi mah awet muda terus, Dokter Santi. Jadi di atas 45, ini dilihat kalau dari grafiknya, di atas, malah di sekitar di atas 20 tahun sudah mulai ada. Jadi mohon harap diwaspadai, terutama usia lanjut. Slide. Nah, ini dampak PSBB. Ya, jadi karena ini kita memang harus di rumah terus ya. Jadi akibatnya social distancing selama pandemi COVID-19 pada usia lanjut, akhirnya mereka berkurangnya aktivitas fisik karena anaknya juga takut ke rumah orang tuanya. Apalagi kalau nggak tinggal serumah. Padahal aktivitas fisik pada orang lansia itu sangat dibutuhkan supaya usia-usia lanjut ini juga ada gerakan, kena matahari, terus dia bisa juga bergembira. Nah, sayangnya karena takut kadang cucunya juga nggak boleh, atau orang tua jangan karena khawatir kakek atau neneknya terinfeksi.
Terus kemudian berkurangnya kontak sosial. Nah, ini yang akan berdampaknya pada kesendirian dan kesehatan mental para ya itu tadi kakek dan nenek orang tua kita usia lanjut. Slide. Nah, ini tadi karena kekhawatiran yang berlebihan, memang benar ya harus khawatir, akibatnya berkurangnya kunjungan ke rumah sakit untuk berobat rutin. Seperti mau berobat diabetes, khawatir, obat hipertensi, khawatir, itu ya. Padahal sebenarnya dengan memakai masker, cuci tangan dan sebagainya sebenarnya tidak perlu harus ada yang dikhawatirkan, apalagi kalau kunjungannya itu harus rutin. Karena kalau nggak dikasih obat diabetes, obat darah tinggi, tidak dikasih vitamin, tidak dipantau gizinya, nah para lansia ini juga akan rentan sekali terkena infeksi, bukan hanya COVID tapi infeksi yang lain. Slide. Nah, new normal. New normal ini bukan berarti normal seperti dulu. Kita belum bisa normal seperti dulu. Yang jelas periode PSBB berakhir, tapi di Jakarta PSBB ini ditambah sampai 14 Agustus kalau nggak salah. Ya, jadi dipantau ini pantau sosial berskala besar ya, singkatannya ya. Jadi beberapa sektor industri akan sudah dibuka, mal sudah dibuka, akibatnya tambah naik lagi di kasus-kasus yang ada COVID di Jakarta. Kemudian kenapa harus begini? Ya mau tidak mau, karena krisis ekonomi bukan hanya melanda Indonesia, tapi seluruh dunia terkena dampaknya. Dan oleh itu kita harus menerapkan protokol kesehatan supaya yaitu tadi mencegah infeksi dan kesadaran yang penting dan kepedulian masyarakat sangat kita butuhkan. Slide. Ya, jadi ingat new normal itu bukan berarti pandemi COVID-19 sudah teratasi ya, tapi new normal itu adalah sikap atau perilaku kita untuk menghindari atau mencegah infeksi dengan cara nanti kita lakukan 3M nanti. Slide. Nah, ini mungkin saya ingatkan, mungkin pengetahuan, saya rasa para pendengar sudah atau banyak yang tahu apa sih orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan dia pernah bepergian ke negara atau kota yang terpapar COVID atau sempat kontak, makanya harus isolasi 14 hari. Nah, kemudian pasien dalam pengawasan, nama juga udah pasien. Berarti sudah menunjukkan gejala. Gejalanya seperti demam, tadi ya batuk, sesak, tapi nggak tahu kontaknya dari mana. Karena mungkin bisa jadi orang tanpa gejala tidak menunjukkan gejala. Ya, pasien suspek itu adalah riwayat kontak tapi sudah ada gejala. Sedangkan kasus konfirmasi, nah sudah ada gejala, laboratoriumnya positif, jadi rapidnya positif, ya kemungkinan besar PCR-nya biasanya positif dan foto parunya pun juga ada gambaran ground glass opacity, jadi sudah mulai, yaitu tadi gambaran dari COVID-19 di paru-parunya. Slide. Nah, tadi era new normal, gerakan 3M. Saya rasa semua sudah pada mengerti. Jelas memakai masker, sekarang masker bermacam-macam, warna-warni pula, mereknya juga bermacam-macam. Yang pertama memakai masker supaya kita semangat, jadi silahkan mau beli warna-warni juga boleh, mau buat sendiri dengan kain juga tidak masalah, tapi mohon dibuat yang minimal yang 2 lapis, kalau lebih bagus yang 3 lapis kalau dengan kain. Menjaga jarak, kalau tidak perlu banget ya, gak usah ke mall, kalau nggak perlu banget hindari kerumunan dan mencuci tangan sesering mungkin dengan cara yang benar. Slide. Nah, itu tadi pencegahan terhadap COVID-19 dari WHO, World Health Organization. Yang pertama kita harus cegah diri sendiri dari penyakit, yaitu tadi ya hindari kontak langsung, terus kemudian kita cuci tangan ya. Terus kemudian ini tadi makanan yang aman, paling bagus adalah makanan yang matang. Kalau belanja di pasar ya cuci tangan, bawa hand sanitizer, atau lebih bagus sih sebenarnya dengan air mengalir. Ya, kalau misalnya ini cegah diri sendiri dari penyakit, cegah orang lain tertular sakit ya kalau batuk ya langsung ditutup, kalau bersin ditutup ya. Kayak itu tadi buang tisu pada tempatnya, gunakan masker jika batuk pilek. Terus kalau tadi lagi-lagi kalau belanja di pasar tetap sesering mungkin cuci tangan, pulang dari pasar, pulang dari mana-mana, dibuka bajunya, mandi langsung, pakai baju yang bersih, baru bicara dengan
orang-orang di rumah dengan anak, dengan suami, ya supaya dan juga tolong diajarkan pembantunya karena ya mereka bisa menjadi orang tanpa gejala. Sebelum menyentuh apa-apa, pulang dari luar langsung mandi, langsung bersih-bersih, ganti baju yang bersih. Slide. Nah, ini tadi jenis masker. Kalau masker N95 ini tenaga kesehatan, terutama ini suami Dokter Santi yang dokter spesialis paru nih, mereka biasa pakai ini karena infeksinya tinggi. Pasien TBC, terus kemudian pasien jangan-jangan ke TBC dengan COVID bisa, atau pasien HIV dengan jamur paru, COVID juga banyak. Nah, kemudian yang kedua masker bedah. Masker bedah ini seperti kami-kami yang tidak masuk ke ruangan yang isolasi. Jadi ada 3 lapis. Nah, masker bedah ini tetap kita harus hati-hati. Pembuangannya pun juga harus hati-hati sekali buang. Untuk masker katun 3 lapis yang sekarang sudah ada di pasaran atau bisa dibuat sendiri. Nah, ini efisiensi sebenarnya mencegah corona di masyarakat. Tapi mohon ya itu tadi ya, yang 3 lapis jangan selapis karena itu kalau selapis kalau masker scuba itu mohon dicek. Caranya gimana ngeceknya? Misalnya pakai masker scuba, terus kemudian ada lilin depan kita. Kalau kita bisa meniup lilin itu berarti masker itu tidak aman. Tapi kalau kita sudah tiup-tiup dengan masker scuba ternyata lilinnya tidak mati, itu aman. Itu cara ngeceknya seperti itu. Slide. Nah, tadi pencegahan terhadap COVID, ya pastilah kurangi stres, ya siapa sih orang hidup tidak stres, Dok? Pasti stres. Terus kemudian tidur yang cukup, minimal 7 jam, mohon diusahakan. Olahraga itu yang paling bagus, olahraga itu tadi kan sudah diberi, kalau kesiangan juga gosong, juga mungkin dari Santi juga nanti dokter Santi pasti ada efeknya kalau olahraga terlalu panas ya. Ada yang bilang jam 9 sampai jam 10, ya itu yang terbaik karena sinar matahari yang bagus adalah jam seperti itu, ada yang bilang jam 11. Kalau kita range-nya dari penyakit dalam jam 9 sampai jam 10. Terus kemudian nutrisi dan suplementasi yang penting juga. Slide. Nah ini nanti dari Dokter Santi mungkin lebih banyak ya menjelaskan konsumsi vitamin C. Tidak mesti harus dari tablet vitamin C, tapi ada banyak itu makanan. Jeruk, nanas, ada anggur, pisang, tomat, stroberi dan sebagainya. Nah, ini yang lagi in adalah konsumsi vitamin D. 1000 international unit per hari karena di tubuh kita itu memang tidak ada vitamin terutama vitamin D3. Jadi, tapi kalau misalnya kita makan makanan yang ikan terutama dan kita kemudian berjemur, nah vitamin D3 kita yang dalam di tubuh akan diaktifasi. Itu adalah salah satu pencegah COVID. Orang Indonesia biasanya takut kena panas. Padahal bule jauh-jauh ke Indonesia, uang-uang banyak hanya kepingin kena matahari. Sedangkan orang Indonesia takut banget kena matahari. Padahal matahari itu untuk orang Indonesia sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita rezeki, kesehatan, sayangnya tidak kita manfaatkan karena orang Indonesia lebih suka di AC gitu ya. Jadi mohon berjemur ya. Kemudian ini ada lagi nih, zinc, zat besi. Ya. Seperti ini nih, yang mana yang ada di Indonesia ya. Yo. Spinach, bayam, garlic, bawang, mushroom. Terus langsung tuh jamur, yogurt bisa bikin sendiri. Terus kalau echinacea itu seperti imbus, tapi saya tidak menyarankan untuk imbus setiap hari diminum. Karena tubuh kita sebenarnya tidak perlu yang terlalu tinggi. Nanti lama-lama juga imunitas kita capek kalau terlalu dipacu terlalu tinggi. Ya, slide. Nah, ini bawang putih. Nah, katanya kalau konsumsi rutin dalam 2 minggu akan mengurangi resiko infeksi saluran nafas dan meningkatkan imunitas. Nah, ini adalah probiotik, ini adalah teh hijau. Teh hijau. Kalau pickles itu kayak apa ya? Kayak timun, kayak acar ya. Terus kemudian tempe bahkan bisa. Yogurt juga. Terus ini dan lain-lain, kimchi kalau orang barat ya. Slide. Orang Korea maksud saya, slide. Nah, pembersihan dan disinfektan ya. Corona itu sensitif terhadap panas dan efektif di pelarut seperti alkohol yang kita biasa ada itu ya. Penggunaan alkohol itu tadi hand sanitizer dapat digunakan untuk kulit. Karena begini, karena kalau coronavirus itu nempel di baju belum dicuci, dia akan 9 jam nempel di baju. Kalau di meja,
kalau tidak dibersihkan dengan disinfektan bisa sampai hampir 2 hari. Jadi harus hati-hati. Sterilisasi alat yang memerlukan perendam, kalau botol jadi cuci dengan bersih. Sinar ultraviolet itu yang paling bagus, sinar matahari itu paling bagus. Kamar harus sering dibuka jendelanya untuk pertukaran ventilasi. Dan kemudian ya itu tadi, kalau pulang dari pasar ya sayuran buah direndam, dicuci yang bersih dengan larutan. Artinya kalau tidak ada larutan dia dibersihkan dengan air mengalir. Tapi tolong karena ada salah kaprah. Sering kita manusia disemprot oleh disinfektan. Disinfektan tuh hanya untuk barang mati. Barang mati tuh maksudnya benda mati seperti meja. Kita jangan disebut sama baik clean ya kalau nggak kena mata. Nanti kalau kena mata malah matanya buta, ya. Jadi untuk disinfektan misalnya kita masuk ke bukan rumah sakit, di rumah sakit tidak ada kalau seperti itu. Jadi seperti kapan tuh saya pernah di luar terpaksa saya harus ikut suami saya untuk serah terima jabatan. Kita masuk ke tempat makan, saya disemprot disinfektan. Saya protes karena itu disinfektan itu bukan untuk manusia, tapi itu untuk benda mati. Jadi harus hati-hati yang Bapak Ibu yang punya usaha, yang punya mungkin apartemen segala macam, disinfektan bukan untuk manusia. Ya, karena nanti kalau ada yang mengantar barang bolak-balik 10 kali masuk keluar masuk, dia bisa meninggal bukan karena COVID-nya, tapi keracunan by clean. Ya, slide lagi. Oke, vaksinasi COVID-19 ini kita sedang uji coba di Bio Farma. Saat ini di dunia itu sudah banyak yang mencoba untuk menemukan obat, terutama vaksinasi, karena virus itu susah disembuhkan. Di vaksinasi Eropa juga sudah membuat, Amerika sudah membuat, Asia juga membuat. Nanti kita lihat mana yang cocok untuk orang Indonesia. Nah itu ada di Bio Farma, kita punya untuk uji coba vaksin itu yang paling bagus adalah di Bio Farma, yaitu tempatnya di Bandung. Dan sebenarnya vaksin-vaksin ini banyak, bukan hanya vaksin untuk orang anak-anak kecil, tapi orang dewasa tuh ada vaksinnya. Vaksin pneumonia, ada yang 5 tahun sekali, ada yang seumur hidup sekali. Vaksin flu tiap tahun. Terus kemudian vaksin HPV, dan vaksin HPV itu adalah pencegah kanker serviks, vaksin hepatitis B, dan lain-lain. Slide. Nah ini coba lihat, tetap waspada namun jangan panik. Jadi ke pasar pakai jas hujan seperti gitunya, ada yang pakai botol aqua, ada yang berlapis-lapis maskernya. Terus kemudian ada juga yang anjingnya ditutupin sampai segitu ratnya, untung khawatirnya nanti anjingnya meninggalnya atau matinya gara-gara kurang oksigen, itu harus hati-hati juga. Ya, slide. Oke. Sekian slide saya. Terima kasih. Pesannya adalah dalam era new normal itu bukan berarti COVID-nya sudah hilang, tapi mohon tetap waspada karena angka kejadiannya bukan tambah turun, tapi tambah meningkat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dr. Santi. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Indah. Nah, pemirsa sekalian, ini tadi kita sudah mulai dengan topik kesehatan. Kalau biasanya kita di awal topik tentang beauty, karena ini adalah topik tentang kekebalan tubuh, penting ya kita taruh di awal. Sekarang saya lanjutkan sesi kedua dengan topik beauty, yaitu bagaimana kita melakukan terapi dengan yang disebut burst terapi dan menggunakan vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Apakah burst itu? Burst adalah sentuhan di beberapa titik di kepala. Jadi di kepala kita, sebetulnya center di otak kita, ada 32 titik, di mana 32 titik ini mengendalikan seluruh kehidupan kita. Semua memori kita sejak masa kecil sampai dengan saat ini tersimpan di dalam otak kita. Nah, dengan melakukan sentuhan dalam terapi burst, ini akan bertujuan untuk mendefrag atau mendelete semua sampah memori yang sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi. Ya, di mana sampah elektromagnetik itu kalau itu terbuang, maka kita bisa seperti gelas yang kosong dan kita mulai bisa berpikir lebih fresh. Nah, akses burst ini ada 2 macam terapi. Di klinik Iris, yang pertama kita lakukan burst untuk sentuhan pada kepala. Yang kedua,
burst for body immunity, di mana burst untuk body immunity yang saya lakukan adalah kita menyentuh selain di kepala juga kepada area-area tubuh untuk mengaktifkan kerja organ-organ dalam tubuh, terutama jantung, ya, liver, ginjal, ya, dan juga semua kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita. Nanti saya akan jelaskan pada slide yang berikut. Ya, baik. Nah, sekarang apakah indikasi burst? Burst kita lakukan yang pertama pada mereka yang usia lanjut. Ya, pada lanjut usia perlu kita lakukan burst. Dengan saat burst kita akan lebih rileks, ya. Kondisi-kondisi penyakit yang kita miliki seperti diabetes mellitus atau kita mungkin saja kita baru terkena COVID, ya, atau Anda juga yang mempunyai riwayat penyakit asma atau juga yang memiliki penyakit pernah menderita TBC, seperti tadi Dokter Indah mengatakan TBC juga termasuk peringkat atas ya untuk Indonesia, ya. Jadi kondisi-kondisi ini merupakan indikasi untuk kita lakukan BARS, ya. Dan juga BARS kita lakukan bagi yang memiliki kondisi penyakit autoimun. Ini bidang keahlian Dokter Indah juga. Mungkin next time kita akan bahas apa itu penyakit autoimun. Yang keempat, BARS juga indikasinya untuk tubuh yang kelelahan atau imunitas tubuh menurun. Jadi tadi Dokter Indah sudah mengatakan, kondisi sekarang kita dengar ambulans lewat sana sini dari rumah kita mendengar ambulans lewat, itu kita sudah membuat ada apa lagi, ada peristiwa apa lagi. Stres itu akan muncul, dan dengan stresor yang terus-menerus seperti ini, maka tanpa sadar daya imunitas kita juga akan menurun. Nah, ini adalah stres psikis juga, yang kadang-kadang stres psikis bisa membawa pada kondisi sakit di tubuh yang kita sebut dengan psikosomatik. Jadi sakit di badan yang muncul karena awalnya dari pikiran. Nah, slide berikut bisa kita lihat. Sekarang saya munculkan bagaimana mekanisme kerja kelenjar dalam tubuh kita. Ya, di otak kita, otak adalah suatu central processor. Seperti kalau kita punya komputer, maka prosesor inti di komputer itu adalah di otak kita. Nah, kalau ada suatu stresor tertentu, misalnya kekhawatiran karena COVID, kapankah pandemi ini berakhir? Nah, ini akan berespons pada cerebral cortex, yaitu suatu bagian di otak kita. Apa bagian tertentunya? Hipotalamus. Ada satu bagian kecil yang namanya hipotalamus. Di sini hipotalamus akan mulai bekerja menimbulkan dua respon. Respon yang akut, yang cepat adalah ini muncul pada saraf simpatis. Saraf simpatis ini akan bekerja sampai ke ada satu kelenjar kecil disebut kelenjar adrenal. Bagian medula dari kelenjar adrenal ini akan memicu keluarnya adrenalin dan noradrenalin. Nah, kalau saat ini keluar, apa yang terjadi? Tekanan darah kita meningkat, heart rate kita, denyut jantung kita juga meningkat. Jadi kalau diraba, kita bisa deg-deg-deg-deg, degup jantungnya keras. Kalau dites tekanan darahnya juga meningkat. Nah, ini adalah refleks simpatis yang muncul saat kita takut, saat kita muncul sesuatu stresor yang akut. Nah, apa respon yang lambat? Respon yang lambat adalah dari hipotalamus tadi, terus ada aksis yang disebut dengan HPA aksis sampai ke kelenjar yang namanya kelenjar sangat kecil disebut kelenjar pituitari, masih di otak. Kemudian dari pituitari keluarlah bahan yang disebut ACTH. ACTH ini akan terus merangsang ke bagian kelenjar adrenal lagi. Di adrenal yang bagian korteks akan muncul hormon yang disebut kortisol. Kalau Anda sekalian mengikuti, pada beberapa saat yang lalu, Dr. Jenny sempat membahas tentang stres, bagaimana kita mengatasi stres waktu itu bersama dengan seorang psikolog, Ibu Ice, di mana pada saat kita stres yang berkelanjutan panjang, maka akan muncul hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini berdampak pada banyak hal. Jadi, dalam pengontrolan gula darah, kemudian kita juga menjadi rambut juga rontok. Nah, itu juga sebetulnya karena pengaruh dari kerja hormon. Nah, ini kenapa saya perlu ungkapkan. Tanpa sadar, dengan kondisi stres yang berlangsung di masa COVID ini, maka kelenjar di seluruh tubuh kita terdampak. Ya, baik, saya jelaskan slide berikut.
Ya, ini pada slide berikut kita saksikan sekarang organ tubuh kita. Ini adalah letaknya kelenjar-kelenjar kita. Bisa ditampilkan? Ya. Nah, jadi yang tadi saya katakan hipotalamus terletak di bagian otak, kemudian turun ke bawahnya ada kelenjar pituitari, kemudian turun lagi ke bawah, kira-kira di bagian perut itu ada kanan kiri namanya ginjal, itu adalah ginjal kita. Nah, adrenal, kelenjar adrenal terletak menempel pada ginjal. Ya. Nah, kelenjar-kelenjar ini yang pada saat dilakukan BARS, saya akan membantu menstimulasi agar kelenjar-kelenjar kita ini bekerja normal sehingga memberikan aliran energi yang baik. Ada satu hal lagi kelenjar di sini tidak tertulis, yaitu kelenjar thymus atau dalam bahasa Indonesia kita sering sebut kelenjar timus, dan satu lagi tiroid, terletak di daerah tenggorok kita. Dua kelenjar ini juga adalah kelenjar yang utama mengontrol seluruh kerja hormon. Ya, jadi hormon kita, terutama Anda yang memiliki penyakit metabolik seperti diabetes mellitus semua, kita harus berusaha agar semua kelenjar-kelenjar kita bekerja dalam kondisi optimal. Nah, baik ya. Berikutnya kita ke slide efek BARS. Adalah satu memberi kita reaksi yang lebih cooling down, ya, calm down, kemudian mata dan pikiran kita bisa lebih terbuka. Kemudian saat kita menjalani sesi BARS, ya, kita tidak sadar nanti biasanya kebanyakan orang akan merasa ngantuk dan tertidur. Tidur aja lepas, ya. Setelah kita terbangun, kita rasanya seperti bangun dari tidur yang panjang, seperti putri tidur. Nah, setelah itu kita rasa segar, ya, bisa muncul the feel of joy, kemudian siap untuk kembali beraktivitas dengan kreativitas kita lebih besar. Kita lebih bisa memusatkan pikiran, ya, dan apapun proses penyakit yang sedang ada dalam tubuh kita, proses body healing akan lebih maksimal. Jadi ketika muncul stresor, kemudian proses di korteks cerebral atau di otak kita, yaitu bagian hipotalamus akan mulai beraksi, yaitu reaksi cepatnya adalah melalui reaksi simpatis, ya, syaraf simpatis bekerja ke bagian kelenjar adrenal dan ini mengakibatkan blood pressure kita meningkat, tekanan darah meningkat, heart rate kita juga meningkat. Kemudian di sisi kanan ada reaksi yang lambat disebut dengan HPA aksis, yaitu hipotalamik, pituitari, dan adrenal, di mana hasil akhirnya di adrenal cortex akan muncul hormon yang disebut kortisol. Biasanya hormon ini sering disebut sebagai hormon stres. Ya, next slide lagi. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat gambar manusia, inilah letak kelenjar kita. Di otak yang biru adalah hipotalamus, kemudian di bawahnya ada bintik kecil itu adalah kelenjar pituitari, di bagian area perut ada adrenal yang menempel di bagian atas dari ginjal kita. Nah, oke, next slide lagi. Next slide lagi, satu lagi. Nah, ini saya tunjukkan 32 titik BARS yang tadi saya jelaskan. Jadi, salah satunya misal di belakang telinga kita terdapat implant band. Implant band adalah titik yang mengontrol seluruh memori kehidupan kita. Mungkin saja dalam 5 bulan terakhir ini kita stres. Bagaimana menjaga anak kita, bagaimana menjaga cucu kita. Tadi Dr. Indah mengatakan hati-hati dengan anak cucu kita, terutama yang masih usianya balita. Kalau mereka sakit, misalnya positif COVID, maka kita akan terpisah dari mereka sampai dengan pulih. Ya, nah stresor seperti ini akan tersimpan di memori kita. Ya, atau juga sesuatu memori yang terjadi mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin flashback 20-30 tahun yang lalu. Tanpa sadar itu semua tersimpan di implant band. Dan ketika implant band ini penuh, pada saat kita menghadapi stres yang baru kita berhadapan pada situasi yang kepala saya ini penuh, saya sudah nggak sanggup berpikir lagi. Nah, tapi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, BARS bisa membantu untuk mendelete atau mendefrag semua memori yang sebetulnya sudah tidak dibutuhkan. Ada memori lain yaitu misalnya joy and sadness. Peristiwa apa yang membuat kita happy, peristiwa apa yang membuat kita sedih, itu semua tersimpan. Ya, pada saat seperti ini dengan saya aktifkan titik yang untuk mengontrol joy, maka setelah itu kita akan menjadi lebih happy,
lebih the feel of joy itu bisa dirasakan. Ya, next slide lagi. Ya, ini masih 32 titik bars. Ada aging toaster. Aging toaster adalah titik berada di puncak kepala kita. Pada saat kita lakukan aging toaster ini, biasanya pada kita yang berusianya 40, 50, 60 ke atas, ada rasa hangat di situ, ya. Kalau memang kita ada terganggu karena penyakit-penyakit metabolik yang diderita, biasanya akan ada sensasi yang lebih kuat di sini. Ya, nah ini adalah titik-titik dari bars yang kita lakukan di seluruh kepala. Next lagi, slide berikutnya. Nah, ini yang saya lakukan, terutama kalau saya datang ke Panti Werda. Ini kebetulan adalah foto para oma, opa yang ada di Panti Werda di Jakarta. Ya, beberapa kali saya datang ke sana dan para oma, opa antri untuk kita lakukan bars. Apa yang disiapkan? Anda tinggal berbaring, rileks saja, kemudian saya tinggal menyentuh bagian kepala, ya. Dan pada saat proses saya sentuh itu tanpa sadar, kadang-kadang Anda akan tertidur. Rileks saja, ya. Nafas jadi lebih lancar, ya. Nanti kalau sudah selesai akan bangun-bangun sendiri. Nah, di Surabaya, kemudian di beberapa kota di Jawa Timur, saya juga lakukan ini kepada banyak oma, opa di beberapa panti werda, dan puji Tuhan itu sangat membantu, ya. Juga pada mereka kondisi sakit, bahkan mereka yang kondisinya sedang kondisi sedang menderita kanker misalnya, ya. Nah, ini akan membantu untuk slow down proses kansernya. Nah, jadi inilah yang kita lakukan bars. Bars dikatakan bisa empowering people to know that they know. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa tubuh kita mampu untuk membantu healing proses di dalam tubuh. Tapi setelah kita lebih jernih, sebetulnya kita bisa lebih menyadari bahwa alam sekitar itu memberi support energi bagi kita untuk membantu kita proses healing apapun yang terjadi dalam tubuh kita. Next slide lagi. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita beranjak pada vitamin. Ya, saya fokuskan di sini pada 3 jenis vitamin, yaitu A, C, dan E. Ya, next slide. Vitamin A. Next slide lagi. Ya, kita tahu bahwa vitamin A ini banyak seringkali dikatakan beberapa buah yang warnanya orange agak tua, yaitu apel, pisang, mangga, pepaya. Ini adalah sumber dari vitamin A. Kemudian sayuran hijau tua seperti kangkung, bayam, rumput laut, ya. Kemudian lagi sayur yang warnanya orange cerah seperti wortel, paprika, ubi merah, kacang-kacangan, ya. Kemudian dari mana? Ikan, minyak ikan, hati sapi, hati ayam. Ini semua adalah sumber makanan yang mengandung vitamin A. Ya, next slide. Nah, apa manfaat vitamin A bagi tubuh? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, vitamin A ini mampu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, vitamin A juga membantu tumbuh kembang sel-sel tubuh kita. Ya, bagaimana vitamin A bisa meningkatkan imunitas tubuh? Kerja dari vitamin A adalah mempertahankan membran sel. Jadi tubuh kita ini terdiri dari beribu-ribu sel, yang masing-masing sel itu mempunyai membran, yaitu suatu selaput yang meliputi. Selaput ini akan baik apabila kualitas membran ini baik. Jadi vitamin A tugasnya adalah mempertahankan membran sel tubuh, sehingga sel tubuh kita tidak mudah ditembus oleh virus, bakteri, sumber penyakit lainnya. Oke. Kemudian tumbuh kembang sel tubuh. Sel tubuh apa saja? Terutama organ-organ inti kita. Jantung, paru, otak, semua organ-organ inti tubuh kita membutuhkan vitamin A. Next lagi, kesehatan mata. Vitamin A, masih slide yang tadi ya, kesehatan mata perlu kita jaga dengan cukupnya vitamin A. Yang keempat apa? Mencegah campak. Bapak Ibu sekalian, mungkin campak kan penyakit anak kecil ya. Nah, campak ini kita mencegah campak adalah dengan vitamin A. Kalau di puskesmas biasanya, kalaupun penderita campak, biasanya kita juga vitamin A ini diberikan untuk salah satu terapi saat penyembuhan campak. Kemudian apa? Nomor 5, vitamin A juga mencegah timbulnya jerawat. Di klinik kecantikan seperti di Iris Beauty Clinic kami juga membantu pasien jerawat dengan memberikan terapi minum, yaitu dengan vitamin A juga. Ya. Kemudian apalagi? Keenam, vitamin A juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Tadi Dr. Indah mengatakan vitamin D dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Ini juga disupport oleh vitamin A.
ya. Jadi kombinasi beberapa vitamin ini akan membantu supaya perkembangan tubuh kita itu menjadi lebih baik, ya. Ini tadi contohnya, untuk tulang membutuhkan kombinasi A dan D. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kesehatan reproduksi, terutama mungkin Bapak Ibu yang masih dalam usia reproduksi. Nah, ini penting, konsumsi vitamin A harus dijaga cukup. Next slide lagi. Defisiensi vitamin A, apa yang bisa terjadi kalau vitamin A kurang? Yang pertama, penurunan kekebalan tubuh. Yang kedua, rabun senja. Yang ketiga, katarak mudah terjadi atau katarak makin parah. Kemudian yang keempat, komplikasi serius yang terjadi pada organ vital, yaitu jantung, paru, dan otak. Oke, next lagi. Kita lihat slide berikutnya. Sekarang kita beralih ke vitamin C. Next slide. Sumber dari vitamin C adalah jeruk, ya, jambu, kiwi, lemon, leci, pepaya, stroberi, apa saja yang Bapak Ibu sekalian waktu belanja nemu apa, silahkan. Ya, saya hanya berpesan, kalau kita favorit, misalnya saya favorit jeruk, jangan hanya makan jeruk aja, atau saya favorit dengan kiwi, jangan hanya makan kiwi aja, karena setiap buah misalnya ini mengandung vitamin dan mineral yang berbeda-beda. Ya, bahkan para ahli gizi mengatakan bahwa warna buah yang berbeda memiliki vitamin dan mineral yang berbeda-beda. Ada baiknya kita memilih dalam sekali makan, dalam sehari makan, pilihlah 2 atau 3 jenis. Karena masing-masing akan melengkapi kebutuhan kita dalam vitamin dan mineral itu tadi. Oke, next slide lagi. Manfaat vitamin C. Apa sih kita mengkonsumsi vitamin C? 1, menurunnya resiko kanker. Kedua, membantu penyembuhan batuk pilek, terutama di masa-masa COVID sekarang ini. Kenapa vitamin C jadi favorit ya? Bahkan waktu kita mau belanja vitamin, harganya melonjak luar biasa. Ya, kemudian memperbaiki daya tahan tubuh karena stres. Yang keempat, vitamin C juga mencegah penuaan. Ya, ini yang bisa kita lihat, penuaan kita lihat terutama dari segi fisik, yaitu bagaimana penampilan kulit, wajah, tubuh, ya. Jadi vitamin C selalu harus dicukupi supaya mencegah penuaan. Yang kelima, menurunkan risiko penyakit jantung. Keenam lagi, mencegah kekurangan zat besi. Dan yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Next lagi, slide. Nah, takaran vitamin C. Berapa banyak sih kita mengkonsumsi vitamin C? Ya, nah ini aja sebagai patokan kita mengkonsumsi 500 mg per hari. Ya, dan kalau vitamin C lebih di dalam tubuh kita, maka kelebihan vitamin C itu akan dikeluarkan lewat urin. Jadi pada saat kita buang air, maka kalau itu lebih akan dikeluarkan lewat urin. Dan jangan lupa pada saat kita mengkonsumsi vitamin C, diimbangi dengan banyak minum air. Karena sifat vitamin C mempunyai sifat yang mudah mengkristal di ginjal, sehingga penyaringan ginjal nanti terhambat. Ini kalau kita tidak imbangi minum vitamin, terjadilah batu ginjal. Ya, next lagi. Slide berikutnya. Ya, sekarang kita menginjak ke vitamin E. Nah, vitamin E, dari mana kita dapatkan vitamin E? Makanan sehari-hari kita, versi makanan Indonesia terutama, kita banyak sebetulnya mengandung vitamin E. Dari mana? Kacang-kacangan, ya. Kalau di luar banyak almond, hazelnut, ya, biji bunga matahari, ya. Kalau versi Indonesia kayaknya sambal pecel, ya. Pecel itu sudah banyak kacangnya juga, ya. Kemudian sayuran bayam, brokoli, ini semua kaya akan vitamin E. Next lagi, slide. Ya. Manfaat vitamin E. Apa sih bagi tubuh vitamin E itu? Yang pertama, kesehatan kulit, ya. Kemudian meredakan gejala penyakit fatty liver atau perlemakan di hati. Yang ketiga, meredakan dermatitis atopik. Jadi bagi Bapak Ibu yang sering mengeluhkan saya ada gatal di bagian tertentu, kadang timbul, kadang hilang lagi, ya. Nah, kadang itu juga terjadi karena kurangnya vitamin E. Kemudian yang keempat, memperkuat imunitas tubuh. Yang kelima, menurunkan risiko penyakit jantung. Keenam, mencegah kekurangan zat besi. Yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Next slide. Takaran untuk asupan vitamin E.
Pada orang dewasa dan remaja usia 14 tahun ke atas adalah 15 mg per hari. Nah, kita pilih suplemen yang mengandung vitamin E yang alami, ya, D-alpha tocopherol, ya, dan pilihlah suplemen vitamin E yang cangkang kapsulnya berbahan dasar rumput laut. Jadi biasanya kita kenal dengan kapsul lunak vitamin E, ya. Jadi itu yang kita konsumsi. Next lagi. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin E? Yang pertama, kita mudah terjadi kerusakan otot dan syaraf. Ini memicu rasa baal, ya, dan kelemahan otot. Jadi kalau kita merasa tangan kita kok mulai nggak kuat ya, saya ngangkat gelas aja rasanya ini gampang jatuh, ya, atau kok rasanya kebas di daerah lengan, kok rasanya kebas di daerah-area tertentu, ini juga mungkin dari faktor kurangnya vitamin E. Ya. Yang kedua, efek defisiensi vitamin E adalah penurunan sistem kekebalan tubuh. Ya. Oke, next slide. Baik. Ya, ini akhir dari presentasi saya. Jadi dengan kita melakukan hal-hal untuk meningkatkan imunitas tubuh, kita bisa berupaya untuk make our dreams come true. Ya, saya putarkan sedikit video supaya kita bisa lebih jelas tentang bars yang tadi saya jelaskan. Silakan tolong. Bars are 32 different points on the head that are basically like hitting delete file on your computer back. So, you know, garbage in equals garbage out. So when you have too much stuff on your computer, it sort of jams it and things don't work. So with this stuff, what it does is it eases off your brain waves so that you have a greater possibility of creating more. My first bars class was amazing. I went on first to the table, and I don't actually remember a lot. I remember having my head touched, and then it was just like this complete blank. I don't even know what I'm thinking right now. And I got off the table, and it was a lot of space, and then I actually got the opportunity to run bars on the other person, and getting off the table again. She was all space, I was space. We kind of looked at each other and went, wow, this is wild. So I had a bars session, and between having my bars run and the verbal facilitation that she did with me over that hour and a half, I got off the table and I was like, I was speechless, because what we were able to change and how I felt after an hour and a half was like a year with this other lady. The reason the bars class is a prerequisite for so many of the other access classes is because it's the first class where you actually learn to receive for most people. And so in that, the receiving element is so vital, because if you're sitting in a class, for example, and you have much more capacity to receive, well, you get much more out of that class. If you're sitting across from a friend having a great conversation, your ability to receive means you get way more from that conversation. It changes the fundamentals of how your life shows up for you when you start to open up to receiving. I think the way I felt about it was new and familiar at the same time. It felt like it makes sense. It felt like it's quite intuitive. And yet I woke up the next morning and I was just had this sense of lightness that I don't think I ever had before in the morning. When you wake up and you should be like groggy, you know, all sleepy, but then you wake up and you're like, huh, this is totally different. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah tadi penjelasan tentang bars. Mudah-mudahan dengan video ini Anda jadi jelas apa yang tadi saya katakan. Dan terapi bars kami jalankan di Iris Beauty Clinic, membantu palliative beauty care yang kami sebut palliative beauty care untuk terutama Anda para lansia, bagi mereka yang penyakit kronis, ini akan sangat membantu terutama di masa COVID sekarang ini untuk meningkatkan imunitas kita. Baik, sekian presentasi saya. Kita lanjutkan sekarang, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini sudah beberapa pertanyaan masuk, saya bacakan satu persatu. Ini ada pertanyaan tentang, kalau saya mau terapi bars, apakah ada persiapan khusus? Baik, nah untuk terapi bars tidak ada suatu persiapan khusus yang harus dilakukan. Ya, Anda tinggal rileks saja. Dan satu hal, ada keikhlasan kita untuk melepas semua yang menjadi beban.
Ya, kalau diri kita menolak, tidak bisa melepas apa yang jadi beban, maka terapi yang akan dilakukan sulit diterima. Itu saja. Nah, kemudian pada saat dilakukan bars, kalau Anda ingin tidur, rileks, biarkan saja. Biasanya bars dilakukan bersama juga dengan kita lakukan facial atau kita lakukan pijat kaki tangan. Jadi sekaligus Anda bisa rileks, membantu untuk mengurangi misalnya linu-linu atau pegel di tubuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi siapa saja boleh untuk dilakukan bars ya. Oke, ada pertanyaan yang berikut dari Ibu Yunita. Ibu saya usia 57 tahun dan punya riwayat kencing manis. Minum obat secara teratur. Ibu agak gemuk. Kalau luka, lama pulihnya. Apakah bars bisa membantu imunitas tubuh? Baik, terima kasih Ibu Yunita. Sangat bisa. Jadi, pada ibu Anda yang usia 57 tahun dengan riwayat diabetes mellitus, pada pasien yang diabetes mellitus memang seperti kita ketahui, pada saat gula darah tidak terkontrol, maka bila terjadi luka, mudah sekali terjadi penyembuhan luka yang lama. Dan bahkan kalau itu terjadi pada bagian belakang tubuh, di mana kita berbaring lama, maka bagian belakang tubuh seringkali terjadi dekubitus. Tim klinik Iris sering sekali merawat pasien kalau tidak masa pandemi begini ya. Kami home visit ke rumah bagi pasien lansia dan yang penyakit kronis dan kami merawat dekubitus yang terjadi terutama juga pada pasien diabetes mellitus seperti ini. Nah, biasanya selain kami rawat luka, maka terapi bars saya berikan karena bars ini juga membantu mengontrol semua kerja kelenjar-kelenjar dan organ di dalam tubuh sehingga membantu menormalkan lagi metabolisme di dalam tubuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Made Kana, di Surabaya di mana bisa dilakukan terapi bars? Baik Ibu Made, silakan menghubungi tim Iris Beauty Clinic, alamat kami di Jalan Manyar Tirtoyoso, nomor 36 Surabaya. Nanti di akhir acara kami akan tampilkan nomor WA dan Instagram kami, bisa hubungi kami di nomor-nomor berikut. Ya, saya ceritakan. Pada beberapa pasien dengan penyakit kronis, seperti gagal ginjal, yang biasanya pada saat HD atau cuci darah itu tekanan darah melonjak sekali setelah kita lakukan terapi bars rutin, maka lebih tenang dan tekanan darah bisa lebih terkontrol. Ada lagi beberapa pasien kanker yang setelah dilakukan terapi bars, pada saat dilakukan terapi bars, setelah itu ada efek ingin buang air, artinya bolak-balik ke belakang, ingin kencing. Nah, gak apa-apa. Jadi tubuh kita mempunyai mekanisme alami. Kalau ada sesuatu di dalam tubuh yang perlu dibuang, maka bars akan membantu untuk mengeliminasi apa yang tidak dibutuhkan. Oke, baik. Jadi itu ya tadi menjawab yang ingin tahu tentang bars. Ada lagi? Coba kita cek. Terima kasih, hari ini antusiasnya besar ya, karena hari ini topik yang penting yang bangsa negara kita sedang mengalami, pandemi belum selesai di Indonesia, jadi kita perlu waspada, tapi tidak perlu takut, kita tetap semangat. Saya ingin menyapa Ibu Vineka. Ya, ada pertanyaan Ya, ini dari Dr. Susianti Leman. Bagaimana mensterilkan masker N95 yang RAUS dan berapa kali dapat di RAUS? Bagaimana dengan ruang pemeriksaan yang sudah dipakai apakah bisa disteril dengan UV? Atau lap dengan desinfektan saja. Ini tentang ini tadi satu tentang masker N95, yang kedua tentang sterilitas ruangan ini untuk dokter di klinik kecantikan. Ini sobat kita di Cirebon klinik kecantikan. Silakan dokter. Ya, terima kasih dok. Masukannya tentang atau pertanyaannya tentang masker N95. Jujur memang yang terbaik tuh N95 itu kalau mau di disinfektannya itu memang jangan lebih dari 3 kali sebenarnya, atau kalau bisa sih sebenarnya begini dok. Kalau dokter bekerja di APD atau APD yang tidak di ruang isolasi, sebenarnya kami ke dokter-dokter spesialis penyakit dalam kalau di Poli, itu biasanya jujur kami tidak memakai N95 dok. Kita memakai masker bedah saja sudah cukup rasanya dok. Ya, tambah dengan face shield. Tapi kalau memang dokter terpaksa harus memakai N95, itu nanti kayaknya panjang sekali caranya dok. Nanti mungkin bisa saya, Dokter Santi tolong dikasih kontak saya. Nanti ada beberapa tips untuk N95.
Karena Oke. ini kan untuk umum ya dok, nanti akan memakan waktu Ya, dok ya. untuk Oke. mensterilkan ya. Ya, Ya ya. gitu dok. Oke. Ya, jadi nanti ya, Dokter Susianti nanti. Nah, berikutnya sekarang dari Ibu Safrin Zuraidah. Ini Ibu dosen di Surabaya nih, Dokter Indah. Dia Ya, menanyakan dok. obat antibody COVID-19 yang disampaikan oleh Prof. Hadi Pranoto dari Lampung yang ditayangkan di YouTube menyatakan kalau bisa menyembuhkan penderita COVID-19. Apakah betul? Jadi ini penyampaian dok. Silakan Dokter Indah. Ya dok. Iya, kalau yang Prof Hadi itu memang mohon maaf dok, itu banyak pro dan kontra karena itu ya sebenarnya obat itu kita bisa bilang bisa menyembuhkan atau tidak itu memang harus lewat uji klinik pertamanya dok. Uji klinik jadi tidak sembarangan, uji kliniknya kita harus tahu uji klinik itu sampai fase 3. Jangan dimatiin ya. Uji klinik fase 3 terus kemudian harus memang lulus dari uji Badan POM. Untuk yang profesor yang ini juga saya mohon maaf ya dok, saya belum bisa menjawab. Ibu dosen mohon maaf karena selama itu belum dipublikasikan secara umum dan juga belum lulus Badan POM. Jadi saya sarankan kita untuk lebih bijak karena sekarang memang jujur mulai bermunculan obat-obatan atau dari pakar-pakar kesehatan yang sebelumnya di jurnal-jurnal aja tidak ada. Jadi mohon kita juga harus lebih bijaksana, apa isinya pun juga harus ada penelitian lebih lanjut gitu Dokter Santi. Karena memang sejak COVID ini banyak sekali yang pahlawan-pahlawan, padahal jurnalnya di dunia kedokteran aja kami pun belum pernah baca gitu Dokter Santi. Baik, ya. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Sekarang bagaimana kalau kita terinfeksi COVID? Apakah ciri khususnya selain panas tinggi? Maksud saya tanpa sebelum kita melakukan tes untuk preventif sedini mungkin dulu di rumah. Ini ada kekhawatiran kalau terinfeksi COVID gitu. Iya, terima kasih. Ya memang emang sekarang memang kalau sudah ada tenggorokan sakit, demam, memang kita juga kadang khawatir ya, Dokter Santi. Jadi memang kapan kita harus memeriksakan, mungkin lebih tepat pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya kita sudah yang jelas-jelas kalau kita memang pernah ada kontak, harus isolasi, terus kemudian memang gejala COVID itu sebenarnya khas sekali, artinya ada demam, batuk kering dan sesak. Selama batuk berdahak, itu kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi memang untuk memeriksakan rapid test di sini sekarang berbagai macam, ada yang buatan Cina, ada yang buatan non Cina, ada buatan Eropa dan segala macam, ada yang IgG, ada yang IgM. Memang rapid test itu memang keberhasilan atau sensitivitasnya itu memang sayangnya agak rendah. Jadi di bawah sekitar ada yang bilang 60%, ada yang bilang di bawah 55%. Karena rapid test kalau misalnya rapid test positif, itu jangan terlalu khawatir karena belum tentu itu kena COVID-19. Karena rapid test itu tadi kurang sensitif. Tetapi harus dilanjutkan dengan PCR. Kalau PCR itu lebih sensitif di atas 90%. Kalau misalnya PCR dilakukan itu kan ada dua, ada yang lewat hidung, ada yang lewat ke tenggorokan ya. Jadi sampai ke belakang gitu ya. Jadi akibatnya yaitu tadi lewat mulut ke belakang ya. Jadi artinya kalau PCR-nya positif itu berarti langsung menangkap badan dari corona khususnya COVID-19. Jadi memang kalau seandainya ada gejala demam, kemudian batuk dan sesak, mohon segera atau ada misalnya dari satu keluarga itu ada yang terinfeksi COVID, segera ke rumah sakit atau puskesmas untuk minimal rapid test. Itu aja. Terima kasih, Dokter Indah. Sebentar, sekarang lagi ada lagi sebentar. Ini yang berikut pertanyaan untuk saya ini. Ada yang nanya lebih lanjut, Bas harus diulang berapa kali? Baiknya untuk Anda yang punya, untuk lansia, ada yang punya riwayat penyakit kronisnya, kita lakukan bisa 2 minggu sekali, ya. Kalau kita untuk maintain kita bisa lakukan sebulan sekali, ya. Ini ada Bu Ketut juga dan dengan Bapak Ketut yang beberapa saat yang lalu sudah mampir ke tempat kami. Terima kasih dan sudah merasakan terapi BARS. Ibu Ketut, mudah-mudahan terapi BARS bisa membantu rasa nyeri kepala yang Ibu rasakan, ya, keluhan yang Ibu rasakan yang sekarang sedang pantauan dokter itu, nanti kita bisa ulang lagi. Baik, kemudian
Nah, ada pertanyaan lagi dari Ibu Safrin Suraidah. Kenapa dok kalau saat ini, kalau ada tetangga, teman yang meninggal, kita merasa cemas untuk takziah, khawatirnya kena COVID-19, padahal belum tentu COVID. Nah, ini kembali ke kekhawatiran masyarakat kalau ada orang di sekitar kita yang meninggal. Bagaimana sikap kita, Dokter Indah? Ya, terima kasih dosen. Memang orang Indonesia itu kan memang orang yang suka kita saling tolong menolong dan menjaga silaturahmi. Kalau memang ada yang meninggal, kalau yakin bukan karena COVID-19, sebenarnya tidak ada masalah untuk takziah. Tapi memang tetap menjaga protokol kesehatan, artinya tetap memakai masker, dan memang kalau bisa jangan terlalu dekat dengan kerumunan. Jadi kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, terus kemudian kita salaman tanpa menyentuh menyentuh tangan ya, artinya salaman biasa gitu ya, hanya di dada saja. Terus kemudian tetap membawa hand sanitizer, atau biasanya sekarang di tempat-tempat takziah yang kalau ada yang meninggal tuh mereka memang sudah mempersiapkan hand sanitizer, sama malah ada yang bawa thermal gun. Bahkan ada yang di pernikahan juga, ada mulai undangan pernikahan, itu juga sangat dibatasi yang datang dengan sangat ketat protokol COVID-nya dengan thermal gun, terus kemudian diingatkan untuk memakai masker, lebih bagus lagi kalau punya face shield, dan yang penting kita jangan duduk bergerombol, kita berdoa bisa dalam hati dan kemudian pulang. Saya rasa itu sudah cukup mensupport atau memberikan semangat untuk yang berduka gitu, Dokter Santi. Oke, terima kasih Dokter Indah ya. Jadi bukan hanya yang meninggal, pokoknya kita sekarang tetap berjaga-jaga ya. Baik, terima kasih. Sekarang yang pertanyaan berikut untuk saya tadi menanyakan tentang terapi BARS. Apakah bisa untuk anak yang ADHD? Anak yang ADHD ini anak dengan kondisi gangguan pemusatan perhatian. Nah, biasanya untuk yang kondisi demikian, kita bisa lakukan juga BARS pada anak-anak. Saya ada beberapa pasien anak yang demikian, dan saya mulai bantu ya. Memang pertama anak yang sulit memusatkan perhatian ini, biasanya dia akan nggak pernah diem. Mungkin yang punya cucu, punya anak-anak seperti ini. Jadi kita membantu dengan meng-clearing di bagian titik-titik di bagian otaknya, sehingga membantu dia dalam hal pemulihan. Kalau ada terapi dari dokter, tetap itu dilanjutkan. BARS ini hanya untuk pelengkap saja. Jadi itu ya, mudah-mudahan ini menjawab. Jadi bisa kita bantu untuk melengkapi terapi yang dilakukan dari dokter. Kemudian saya lanjutkan lagi. Berikut pertanyaan masih ke saya. Ini dari Ibu Regina. Kenapa kalau minum vitamin terus kita jadi sering ke belakang? Maksudnya sering kencing begitu ya. Nah, kayaknya pertanyaan ini juga nanti Dokter Indah kalau bisa menjawab kalau masih ada. Sebetulnya dengan kita minum vitamin itu vitamin tidak berefek untuk diuretik. Diuretik itu artinya obat yang untuk membantu kita membuang cairan. Obat untuk membantu membuang cairan justru lain. Jadi ada jenis-jenis sendiri. Kalau kita sering ke belakang, maka kita perlu cek apakah gula darah kita saat ini normal, atau ada angka di dalam pemeriksaan gula darah yang mulai agak tinggi, ya, sehingga kita juga sering kencing, ya. Kalau masih ada Dokter Indah, mungkin Dokter Indah bisa nanggepin. Jadi ada beberapa penyakit yang lain, di mana dengan pertambahan usia ini mungkin penyakit metabolik itu mulai muncul. Ya, coba saya tanyakan, Dokter Indah masih ada di sini? Iya, masih ada. Ya, ini Ibu Regina menanyakan betul. sering ke belakang. Mungkin Dokter Indah bisa nanggepin. Iya, betul, Dokter Santi, benar sekali. Vitamin itu sebenarnya tidak membuat atau tidak ada efek diuretik, artinya tidak akan membuat orang itu akan sering-sering buang air kecil. Tapi memang benar Dokter Santi bilang, kita memang harus cek, atau karena ada vitamin tertentu mungkin salutnya ya, atau gulanya itu mungkin tinggi, atau jangan sudah ada tadi ada gula darah, ada diabetes. Nah, karena vitaminnya itu manis, bisa jadi gulanya naik, akibatnya jadi seakan-akan efek diuretik. Tapi memang tidak ada vitamin yang membuat kita itu sering-sering ke belakang. Yang ada memang vitamin yang malah kita gampang sekali buang air besar. Kalau vitamin C kebanyakan, itu bisa buang air besar bahkan, atau vitamin zat besi terutama.
Kalau kita kebanyakan malah mohon maaf susah buang air besar biasanya. Tapi kalau untuk sering buang air kecil sepertinya memang mohon maaf tidak ada yang minum vitamin terus kemudian bolak-balik ke belakang. Atau bisa juga selama minum vitamin dibarengi obat tertentu yang dengan efek sampingnya bisa, atau dengan steroid misalnya, akibatnya itu efeknya sering buang air kecil, tapi padahal sebenarnya bukan dari vitaminnya. Itu Dokter Santi. Baik, terima kasih Dokter Indah ya. Ini waktu juga semakin kita kejar-kejaran waktu, hampir selesai. Masih ada pertanyaan lagi. Ini berkait tentang COVID tadi, Dokter Indah dari Ibu Margaret. Pembantu baru datang dari kampung, sudah di rapid test negatif, lalu isolasi beberapa hari di tempat kos. Yang ditanyakan setelah di rapidnya negatif, kemudian si pembantu yang baru datang perlu isolasi berapa hari. Nah ini mungkin habis pembantu yang pulang saat kemarin Lebaran atau Idul Adha, sekarang mulai balik. Bagaimana prosedur kita sekarang? Silakan Dokter Indah. Terima kasih Dokter Santi. Jadi memang idealnya memang isolasi 2 minggu idealnya. Tapi ya, nah lagi lebih lain. Sekarang begini, kalau rumahnya sempit, susah juga karena 2 minggu itu atau dia harus bareng dengan asisten rumah tangga yang lain, memang repot. Tapi memang idealnya ini adalah 2 minggu. Itu ada penelitiannya kenapa harus 2 minggu, karena tadi gejalanya atau masa inkubasinya, masa perjalanan penyakitnya itu 2 minggu. Termasuk misalnya kami nih dari segi ini ya, misalnya kayak ada yang serah terima jabatan, artinya begini, misalnya jadi komandan di suatu tempat dari Jakarta, itu tetap misalnya harus ke Palembang. Nah itu di Palembang tetap harus isolasi 2 minggu karena kita dari zona merah. Tapi nggak tahu ini asisten rumah tangganya dari mana aslinya. Kalau memang ternyata dari zona hijau, ya sebenarnya kalau di rapid test negatif ya bismillah aja ya sebenarnya ya. Tapi kalau memang dari Surabaya, dari Jakarta, atau daerah-daerah yang seperti tadi saya bilang dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, memang yang sejogjanya di sana adalah zona merah ke hitam, idealnya 2 minggu, Dokter Santi. Baik, terima kasih Dokter Indah ya. Silakan kasih pesan, message buat para opa oma, bapak ibu sekalian, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Dokter Santi, terima kasih para pendengar, opa, oma, bapak, ibu sekalian yang saya hormati, para dokter teman sejawat, tenaga kesehatan. Yang penting dalam menghadapi pandemi COVID ini tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin dan pola hidup sehat. Insya Allah kita akan bisa tetap sehat, tetap segar, dan tetap cantik seperti Dokter Santi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Kita sudah menyelesaikan acara Beauty and Wellness hari ini. Terima kasih untuk partisipasi seluruh peserta yang hadir di acara Beauty and Wellness seminar online dari Iris Beauty Clinic. Semua jaga kesehatan. Kita akan jumpa lagi untuk acara berikutnya. Saya akhiri acara kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan. Kita semoga semuanya sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, Dokter Indah masih ada? Dokter Indah ada yang ingin disampaikan? Kayaknya udah. Nggak usah, udah. Ya, sampai jumpa semuanya di acara berikutnya. Bye-bye semua. Bye, Ya, terima kasih. semangat, sehat selalu. Oke. Thank you.